Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Sudirman. Saya akan menjelaskan mengenai program perseptron untuk mengklasifikasikan huruf dengan berbagai macam font. Yang pertama, apakah itu perseptron? Perseptron merupakan salah satu metode pada jaringan syaraf tiruan yang menggunakan algoritma training atau pelatihan untuk melakukan klasifikasi sederhana. Lalu apa sajakah komponen data yang dibutuhkan pada perseptron? Ada 3, yaitu input atau masukan, target atau nilai yang ingin dicapai, dan output atau keluaran. Berikut adalah arsitektur perseptron untuk satu unit output, di mana ketika kita ingin mendapatkan nilai output, kita membutuhkan bobot X1, bobot X2 hingga bobot Xn, di mana n ini dimaksudkan jumlah input yang diinginkan, berapa jumlah input yang diinginkan, yang masing-masing bobot ini akan dikali dan ditambah dengan bias. Lalu bagaimanakah untuk mendapatkan perseptron lebih dari satu output? Dalam buku Fundamental of Neural Network karya Lauren Fawcett, dia mencoba membuat klasifikasi huruf menggunakan perseptron dengan 3 jenis font, di mana dari masing-masing font ini mencoba mengklasifikasikan 7 jenis pola huruf, yaitu A, B, C, D, E, J, dan K, di mana dalam satu karakter pola ini terdapat 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana dapat dikatakan bahwa dalam satu karakter ini memiliki 63 titik. Titik inilah yang memiliki nilai, di mana pemberian nilainya itu jika titik tersebut bersimbol bulat atau oval, maka akan diberi nilai -1. Sedangkan jika ia bersimbol pagar, akan diberi nilai 1. Selanjutnya untuk targetnya. Dalam tiap pola karakter telah diberikan target masing-masing, di mana pada karakter A, pola A, diberikan target dengan model seperti ini, di mana A-nya itu akan diubah nilainya menjadi 1, dan selain daripada A, nilainya akan berubah menjadi -1. Jadi titik ini akan bernilai -1, -1, -1, -1, -1. Begitu pula dengan B. Nilai selain B akan berubah nilainya menjadi -1, akan diubah nilainya menjadi -1. Penulisannya akan menjadi seperti ini: 1, -1, -1, -1, -1, -1. Jadi selain A, ia akan berjumlah -1, dan B -1, 1, -1, -1. Jadi selain B, dia akan bernilai -1. C juga pada titik ketiga dia akan bernilai 1, D pada titik keempat, E pada titik kelima, G pada titik keenam, dan K pada titik ke-7. Tiap pola karakter ini, maupun itu font 1, font 2, dan font 3 memiliki target yang sama, maka output pada perseptron ini, klasifikasi ini, terdapat 7 output. Berikut adalah arsitektur perseptron untuk lebih dari satu output, di mana rumusnya masih sama. Jika kita ingin mendapatkan output Y, maka kita membutuhkan nilai bobot 1 dari X1, bobot 2 dari X2, dan bobot 63 dari X63. Kita kalkulasikan semua ini untuk mendapatkan output pertama. Kita klasifikasikan lagi untuk mendapat output kedua, dan kita kalkulasi lagi untuk mendapatkan output ke-7. Bedanya, nilai bobot masing-masing ini akan berubah-ubah tergantung dari perhitungan. Lalu selanjutnya kita masuk di data training, yang terdapat 7 step yang dimulai dari step 0.
Step 0 adalah menginisialisasi bobot dan bias dengan nilai 0 atau nilai acak yang kecil. Jadi sebaiknya nilai ini diisi dengan nilai yang kecil. Kemudian mengatur nilai alfa dan thresholdnya. Nilai alfa dan threshold ini sendiri ada di buku tersebut, telah ditentukan di buku tersebut, yaitu 1 dan 0,5. Berikut adalah pseudocode yang digunakan menggunakan bahasa C. Tipe data float untuk bobot berjumlah 63 input untuk 7 output. 0, biasnya 0, turning rate-nya dari 0 sampai 1 kita pilih 0, kita pilih 1, threshold-nya 0,5. Selanjutnya kita masuk ke step yang 1. While stopping condition is false, do step 1 sampai 6. Jadi pada tahap ini kita haruskan untuk membuat perulangan di mana selama kondisi ini bernilai salah, maka program akan terus melakukan looping step 1 sampai step 6. Kenapa program ini bisa dikatakan salah? Kondisinya salah karena keluaran yang diharapkan tidak sama dengan target. Nilai keluarannya tidak sama dengan target, maka ia akan bernilai salah. Akan melakukan perulangan mulai dari sini. Lalu untuk step 2 dan step 3, untuk setiap pasangan pelatihan lakukan langkah 3 sampai 5. Jadi setiap pola target tadi, ke 21 target tadi, A, B, C, D, E, J, K, semuanya dilakukan langkah 3 sampai 5. Yang ini semuanya ada 21, dilakukan step 3 sampai step 5. Untuk step ketiga, menetapkan fungsi aktivasi pada setiap pola inputan karakter. Fungsi aktivasi ini ada pada algoritma perseptron. Selanjutnya adalah step keempat, di mana kita diharuskan untuk menghitung aktivasi dari setiap output. Di mana tahap pertama kita menghitung Y-nya dulu dengan formula sebagai berikut, Y-in sama dengan B tambah E sigma XI kali WI. Di mana nilai J ini menambahkan jumlah pada masing-masing variabel. Y-in berjumlah 7, di mana dimulai dari 0 karena kita menggunakan bahasa C. Y-in 0, Y-in 1 sampai Y6. B juga dimulai dari 0 sampai B0 sampai B6. Sedangkan W berisi 7 karakter. Untuk I menandakan jumlah masukan pada masing-masing variabel, di mana jumlah masukan X tadi terdapat 63 titik, jadi dia ada 63X, di mana dimulai dari 0, makanya di sini X0 sampai X62. Selanjutnya W terdiri dari 63. Tiap X memiliki W, jadi ada 63 W juga untuk masing-masing pola karakter, yaitu 7. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk mencari Y-in pada pola karakter A. Jadi Y-in tambah 0 yaitu bias, Y-in tambah bias, ditambah X1 yaitu min 1, dikalikan dengan 0 yaitu weight, dimana tadi kita bobotnya isi semua itu 0, ditambah X2 yaitu min 1, dikali weight-nya lagi 0. Begitu seterusnya hingga X63 yaitu 1 dikali 0. Selanjutnya, setelah mendapatkan Y-in tadi, barulah kita dapat menentukan Y, nilai Y-nya. Karena tadi semua dikali 0, maka hasilnya 0. Dari Y ini memiliki tiga jenis kondisi yang ada, yaitu jika Y-in lebih besar dari threshold 0,5, maka nilainya sama dengan 1. Jika minus threshold kurang dari sama dengan Y-in, dan Y-in kurang dari atau sama dengan threshold, maka nilainya 0. Atau jika
Jika Y-in kurang dari minus threshold, maka hasilnya sama dengan min 1. Berikut adalah pseudocode yang digunakan. Integer J sama dengan 0, J plus plus, berarti ini mengulang terus hingga J-nya sampai ke 7, hingga J-nya ada 7. Terus di sini mulai ini tadi Y-in, total tambah X pola I, ini dimaksud pola I, kali wake ini pola input. Ini untuk mendapatkan Y-nya yang ini. Selanjutnya pada step kelima. Step kelima ialah mengupdate nilai bias dan nilai bobot. Di mana rumus formulanya seperti ini, bias baru sama dengan bias lama tambah alpha, di sini harusnya ada alpha, tambah alpha kali target. Bias baru dari pola 1 ini, pola A ini, bias lamanya 0 tambah alpanya tadi 1 dikalikan targetnya A1, ini yang paling awal 1, lalu hasilnya 1. Jadi bias yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya itu 1, W baru sama dengan W lama 0 tambah target kali input. W baru 0 tambah targetnya 1 kali inputnya tadi yang ada 63 itu. Hasilnya min 1. W inilah yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Berikut adalah pseudocode yang digunakan jika Y tidak sama dengan target. Berat bobot sama dengan bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate kali target kali inputnya. Pada step 6 ini merupakan looping condition, dimana jika nilai keluarannya sama dengan target maka proses looping akan berhenti.